Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simpanan giro. Jadi, simpanan giro itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Menurut Faisal Rifai, jenis simpanan giro pada bank dibagi dalam 3 golongan sebagai berikut. A. Rekening atas nama suatu badan, merupakan rekening yang bukan milik perseorangan, melainkan milik suatu badan atau usaha instansi. B. Rekening perorangan, adalah rekening atas nama pribadi. C. Rekening gabungan, merupakan rekening atas nama beberapa orang pribadi. Cara penarikan simpanan giro. 1. Penggunaan cek, merupakan salah satu alat transaksi simpanan giro. Cek dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi secara tunai atau dapat diuangkan. Cek dapat ditarik atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik, kecuali cek tersebut hilang atau dicuri dengan dibuktikannya oleh laporan hilang dari kepolisian. Adapun jenis-jenis cek yaitu 1. Cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu, tertulis jelas di dalam cek tersebut. 2. Tes atas unjuk, merupakan kebalikan dari cek atas nama. Dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh pembawa cek. 3. Cek silang. Cek silang atau cross check merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Cek silang ini ada 2 macam, yaitu 1. Cek silang umum dan cek silang khusus. 4. Cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dan tanggal sekarang. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan penerima cek. 5. Cek kosong, merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. B. Penggunaan biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Memindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi biliet giro kepada nasabah penerima biliet giro. Sebaliknya, jika dipindah bukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses clearing ke bank lain. Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur biliet giro, yaitu 1. Bahwa bentuk biliet giro telah dilakukan atau diseragamkan dengan keluarnya SEBI nomor 4670 tahun 1972. 2.
Pembayaran dengan bilet giro merupakan pembayaran secara pemindah bukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada bank penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam bilet giro tersebut. 3. Bilet giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam bilet giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda. 4. Pembayaran dengan bilet giro antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda. Bilet giro juga dapat dialihkan kepada orang lain. Adapun pemindah bukuan bilet giro dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu. 1. Nama dan nomor bilet giro. 2. Nama bank tertarik. 3. Perintah tanpa syarat pemindah bukuan. 4. Nama dan nomor rekening pemegang. 5. Nama bank penerima. 6. Jumlah dana yang dipindahkan. 7. Tempat dan tanggal penarikan. 8. Tanda tangan penerbit. 9. Tanggal efektif. Penggunaan alat pembayaran lainnya. Yang dimaksud dengan penggunaan alat pembayaran lainnya dalam simpanan giro yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atas kuasanya untuk membayar jumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Adapun keuntungan yang akan diperoleh bank yaitu giro memiliki biaya dana yang murah dibandingkan dengan jenis dana lainnya. Selain itu, pemilik rekening umumnya atas nama perusahaan untuk kepentingan bisnis dan bukan tujuan mendapatkan bunga. Sedangkan kendala giro bagi bank sebagai berikut. Jenis dana yang sensitif dan rentan perubahan. Sulit dalam memprediksi cash flow atau dana yang mengendap karena sangat tergantung dengan lingkup usaha nasabah. Sulit mengawasi terutama untuk penarikan melalui clearing yang terkadang dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu likuiditas bank. Memerlukan waktu dan kemungkinan biaya khusus untuk memelihara nasabah giro agar tidak memindahkan dananya pada bank lain karena kelalaian dalam layanan. Mutasi pada rekening giro. Mutasi pada rekening giro terbagi menjadi dua macam, yaitu mutasi debit dan mutasi kredit. Mutasi debit merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Sedangkan mutasi kredit merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadi penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana. Jasa giro. Semua dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Adapun besar dan kecilnya bunga pada rekening giro dapat dihitung melalui berbagai metode. Dalam penarikan bank pada umumnya, perhitungan jasa giro dilakukan dengan dua metode, yaitu perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah dan perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo rata-rata harian. Adapun ketentuan dalam jasa giro. 1. Pemberian jasa giro ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank. 2. Jasa giro atau bunga milik penduduk Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 20%.
ketiga, jasa giro atau bunga yang bukan penduduk Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dikenakan pajak penghasilan sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pengendapan jumlah saldo pada jumlah tertentu atau di bawah dengan ketentuan yang berlaku, biasanya bank tidak memberikan jasa giro, bahkan dibebankan denda karena saldo di bawah jumlah yang diisyaratkan. 5. Bagi rekening pasif, biasanya bank mengenakan administrasi atau tiap bank tarifnya tidak sama. Seperti yang Anda ketahui bahwa giro dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.